Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita melihat ada orang rajin sekali sholat. Pagi-pagi ia sholat, setelah tengah hari dia sholat, malam-malam dia bangun dia sholat. Ia lakukan sholat wajib maupun ia lakukan sholat sunnah. Kadang suatu saat kita juga melihat ada orang rajin sekali bersedekah. Ada masjid baru dibangun, ia langsung keluarkan saku dan dia pergi ke toko bangunan dan beli semen. Semen diantar ke tempat masjid yang sedang membangun tersebut. Kadang ketika ketemu dengan orang di jalan, ketika orang itu kelihatan kelaparan, ia samperi, "Pak, sudah makan? Belum. Ini untuk beli nasi." Ada orang rajin sekali sedekah seperti itu. Kadang juga ada orang yang rajin sekali pergi ke Baitullah melakukan umroh. Ada juga rajin sekali ia berpuasa di bulan Ramadan. Ada juga dia berpuasa Senin Kamis. Ada juga kadang-kadang orang berpuasa bayat tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Ada juga ia berpuasa sehari puasa sehari tidak, yaitu puasanya Nabi Daud. Kalau ada orang yang beramal seperti itu, berbuat seperti itu, melakukan pekerjaan seperti itu, kemudian perbuatannya itu dibarengi dengan niat, maka Imam Nawawi menjelaskan, al-awwalu ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yang pertama adalah ia melakukan perbuatan itu, ia sholat, ia puasa, ia sedekah, ia nunaikan umroh, ia haji, itu dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut kepada neraka Allah. Kalau dia tidak melakukan umroh, takut ia dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ia tidak sholat, takut kalau ia nanti dimasukkan ke dalam neraka. Kalau tidak mengeluarkan zakat, takut ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada jenis orang yang ketika dia beramal atau beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah, orang yang beramal dibarengi dengan niat dan ia lakukan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi ibadatul abid. Inilah yang disebut dengan ibadahnya seorang hamba. Hamba itu apa? Hamba itu adalah seseorang yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin bahasa kerennya sekarang adalah baby sister, atau bahasa yang paling gampang dipahami adalah pembantu. Di mana-mana pembantu itu pasti takut kepada tuannya. Begitu tuannya dia pergi, mungkin dia lehai-lehai, tapi begitu ada tanda-tanda tuannya dia pulang, bergegas ia menyambut dan menerima barang apa yang dibawa oleh tuannya yang dari luar menuju ke rumahnya. Itulah seorang pembantu. Dia melakukan sesuatu karena takut kepada tuannya. Maka orang yang beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah, maka derajat ibadahnya, tingkatan ibadahnya berada pada tingkatan ibadah yang pertama, yaitu ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Maka kalau ada orang yang ketika berada di masjid, lalu dia menyampaikan kepada pengurus masjid, "Pak pengurus masjid, tolong ini diterima, ada infak dari hamba Allah." Maka ketika seseorang menyebutkan diri sebagai hamba Allah, maka dia itu berarti orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang melakukan perbuatan dibarengi dengan niat karena takut kepada Allah, maka orang yang seperti itu ibadahnya berada pada tingkatan pertama, yaitu ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Lalu apa ibadah yang berikutnya, tingkatan yang berikutnya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan wasani, yang kedua, ayyaf'ala dzalika li talabil jannati was-thawabi. Yang kedua, ia lakukan itu karena minta surga dan minta pahala. Ia beribadah,
Ia sholat bukan karena takut kepada Allah. Ia mengeluarkan zakat bukan karena takut kepada Allah. Ia puasa Senin dan Kamis bukan karena takut kepada Allah. Ia puasa bayat tanggal 13, 14, 15 bukan karena takut kepada Allah. Ia sodakoh berupa semen kepada masjid yang sedang membangun bukan karena takut kepada Allah. Ia lakukan semuanya itu bukan karena takut kepada Allah. Ia lakukan semuanya itu karena minta surga dan minta pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang beribadah, model ibadahnya seperti ini, ibadah bukan karena takut kepada Allah, tetapi ibadah karena minta surga, minta pahala kepada Allah, maka orang yang seperti ini derajat ibadahnya atau tingkatan ibadahnya adalah wahadihi ibadatu tujar. Seperti ini adalah ibadahnya seorang pedagang. Di mana-mana pedagang itu tidak pernah mau rugi. Maunya pedagang itu untung terus. Setiap ia melakukan transaksi untung terus. Lalu apa boleh kita beribadah mencari keuntungan? Tentu boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengajak kita untuk berbisnis. Di dalam surah As-Saffat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada perdagangan di mana perdagangan itu akan bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih. Allah mengajak kita untuk melakukan bisnis di mana bisnisnya itu keuntungannya adalah bisa selamat dari siksa yang sangat pedih. Apa yang paling berharga dari diri kita kecuali keamanan? Tidak ada manfaatnya harta banyak kalau dirinya tidak selamat. Tidak banyak bermanfaat apa yang kita miliki kalau kita sengsara. Maka ketika Allah mengajak kita untuk berbisnis, tujuannya adalah supaya kita aman, supaya kita selamat, dan tujuannya akhir adalah kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Maka kalau ada orang yang beribadah modelnya seperti ini, ia beribadah bukan karena takut kepada Allah, ia beribadah minta surga, minta pahala kepada Allah, maka orang yang seperti ini derajatnya pada tingkatan yang kedua, yaitu ibadah tujar, ibadahnya seorang pedagang. Dan memang Allah menghendaki itu, Allah menghendaki seseorang untuk berbisnis kepada Allah, di mana nanti Allah akan memberikan keuntungan, yaitu keuntungannya adalah selamat dari siksa yang sangat pedih. Pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, beliau menjelaskan wasalis ayyaf'ala dzalika haya'an minallahi ta'ala. Yang ketiga, orang melakukan sholat, orang melakukan puasa, orang melakukan sedekah, orang melakukan umroh, orang melakukan haji. Iya, semuanya itu dia lakukan bukan karena takut kepada Allah, bukan karena minta surga, minta pahala kepada Allah, tetapi ia lakukan haya'an minallahi ta'ala, karena ia malu kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok malu? Karena sudah banyak sekali Allah berikan kepada kita. Mana tanda syukurnya? Mana tanda terima kasihnya? Maka ia lakukan sholat itu karena malu kepada Allah. Malu karena sudah banyak diberi oleh Allah. Maka ia pun melakukan timbal balik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatan yang ketiga ini ia lakukan haya'an minallahi ta'ala. Ia lakukan ibadah karena malu kepada Allah. Wa ta'diyatan li haqqil ubudiyati. Dan ia lakukan untuk melakukan hak ubudiyahnya kepada Allah. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Ia melakukan semua perbuatannya di dunia ini semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah karena malu kepada Allah. Kalau dia tidak malu kepada Allah, maka dia tidak akan menyembah Allah. Karena ia malu kepada Allah, maka ia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ia malu? Karena banyak rezeki yang sudah dikaruniakan kepadanya. Oleh karena itu ia lakukan
puasa, ia lakukan zakat, ia lakukan haji, ia lakukan sholat. Semuanya itu adalah ta'diyatan lisyukri, karena melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Untuk itu kita juga demikian. Sekurang-kurangnya kita melakukan ibadah itu karena takut kepada Allah. Kalau bisa naik sedikit, kita minta dalam beribadah kita itu karena minta surga, minta pahala kepada Allah. Syukur-syukur kita bisa melakukan ibadah itu karena malu kepada Allah, melaksanakan hak ubudiyah kepada Allah, dan melaksanakan kesyukuran kepada Allah. Orang yang tingkatan ketiga melakukan kesyukuran kepada Allah, melakukan ibadah itu karena hak ubudiyahnya kepada Allah, ia lakukan ibadah itu karena malu kepada Allah. Orang yang seperti ini wayaro nafsahu ma'adzalika muksiron. Orang yang seperti ini mengetahui dirinya itu selalu salah. Dia merasa dirinya selalu salah. Terus dia tidak pernah merasa dirinya itu benar. Selalu salah terus. Karena selalu salah terus, maka ia terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah orang Jawa itu deple-deple di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan. Pada saat ia beribadah itu, di dalam hatinya selalu ada rasa kekhawatiran, selalu ada rasa ketakutan. Takut apa? Takut tentang ibadahnya itu, takut tentang perbuatannya itu yang dibaring dengan niat tadi itu. Kenapa kok dia takut? Li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu hal kubila amaluhu, apakah amalnya itu diterima ma'adzalika amla, bersamaan dengan ia melakukan perbuatan ibadah itu atau tidak. Karena dia tidak tahu ibadahnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Karena ia merasa tidak tahu ibadahnya itu diterima oleh Allah atau tidak, maka ia selalu takut kepada Allah. Takut jangan-jangan ibadahnya nggak diterima. Takut terus. Akhirnya dia beribadah terus, beribadah terus, dan beribadah terus. Kalau ada orang yang melakukan ibadah modelnya seperti ini, wahadihi ibadatul ahrar. Yang seperti ini ibadahnya orang yang merdeka. Ibadah orang yang merdeka artinya orang ini tidak sama sekali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tidak takut, maksudnya tidak takut kalau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, sama sekali tidak takut. Walaupun dia beribadah, seandainya ia dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, ia tidak takut sama sekali. Yang dia takuti cuma tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar adalah ridho Allah, bukan surganya Allah. Dan orang yang seperti ini bukan minta surga, bukan minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ia minta adalah yang penting ia menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan, ia laksanakan. Allah larang, ia tinggalkan. Andaikan saja pada tingkatan yang pertama itu tidak ada neraka, tentu dia tidak akan beribadah. Kenapa? Karena ibadahnya itu hanya karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, andaikan tidak ada surga, tidak ada pahala, maka dia bisa jadi tidak akan beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia ibadahnya karena minta surga dan minta pahala kepada Allah. Tetapi yang ketiga ini, tingkatan yang ketiga ini sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Walaupun tidak ada surga, walaupun tidak ada neraka, yang jelas ada perintah Allah, maka ia laksanakan seluruh perintah Allah dan ia tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ini adalah tingkatan-tingkatan ibadah dalam manusia beribadah ketika dibarengi dengan niat. Yang pertama, khaufan minallahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, litolabil jannati wastawabi, karena minta surga dan minta pahala kepada Allah. Dan yang ketiga, ia lakukan ibadah itu hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyati wa ta'diyatan li syukri. Karena dia melakukan ibadah itu karena malu kepada Allah, melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah dan melaksanakan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini, orang yang beribadah karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah, karena malu kepada Allah, karena melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah. Wa hadhihi ibadatul ahrar. Inilah yang disebut dengan ibadahnya orang yang merdeka. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu berada
pada giliran istrinya bernama Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Aisyah, Rasulullah tengah malam bangun. Bangunnya Rasulullah melakukan sholat. Ketika Rasulullah melakukan sholat itu sampai terlihat oleh mata Aisyah, kedua kakinya bengkak, kedua kakinya sakit. Seorang istri yang sayang kepada suami, ya tentu akan mendekati suaminya. Selesai Rasulullah sholat, lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, atatakallafu hadza wa qad ghafara ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa engkau bebankan dirimu seperti ini? Bukankah dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah dengan tersenyum menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apa aku tidak senang kalau aku bisa dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ternyata tingkatan ketiga ini adalah tingkatan ibadahnya para nabi, tingkatan ibadahnya para rasul, tingkatan ibadahnya para aulia illahi ta'ala, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berada pada salah satu di antara tiga tingkatan tersebut. Karena tiga tingkatan tersebut itu tidak akan terjadi pada diri seseorang illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kalau orang itu dalam beribadahnya dia ikhlas, maka orang itu akan berada di salah satu dari tiga tingkatan tersebut. Untuk itu beliau Imam Nawawi menjelaskan, "I'lam annal ikhlasa qad ya'rudu lahu afatul ujub." Ketahuilah bahwa ikhlas itu kadang-kadang diganggu oleh kelalaian ujub. Ujub itu akan merusak keikhlasan ibadah kita. Apa itu ujub? Merasa diri lebih baik dari orang lain tapi belum keluar dari mulut. Kalau sudah keluar dari mulut itu namanya bisa riya, namanya bisa sombong. Kalau kita melakukan ujub maka merasa diri lebih baik dari orang. Orang lain nggak tahu. Walaupun di sebelahnya nggak tahu, tapi hanya hati kita yang tahu. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih banyak amalnya, merasa diri lebih, pokoknya lebih dari yang lain. Maka ujub yang seperti itu akan merusak ibadah kita. Oleh karena itu belum menyampaikan, faman a'jaba bi'amalihi habita amalu. Siapa orang yang ujub dengan amalnya, bangga diri dengan amalnya, maka habita amaluhu, amalnya itu sia-sia. Ia puasa sia-sia, ia mengeluarkan sedekah sia-sia, ia berzakat sia-sia, ia menunaikan ibadah haji sia-sia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa kadzalika man istakbara. Demikian juga orang yang sombong, habita amaluhu. Pada saat dia bersedekah, ia dengan sombongnya ditunjukkan gerakannya kepada orang lain, menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sangat dermawan. Padahal dermawan itu Allah yang menilai. Maka kalau ada orang yang melakukan seperti itu, habita amaluhu, amalnya sia-sia. Hanya saja mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hadirin dan hadirat, kadang-kadang kita ini sudah berusaha mau ikhlas. Kadang-kadang ada juga teman yang merusak amal ibadah kita. Contohnya begini, umpamanya ada sebuah masjid sedang dibangun. Lalu kita sudah diam-diam, hanya Pak pengurus masjid, pengurus pembangunan, panitia pembangunan yang tahu. Kita menghadap kepada panitia pembangunan, "Bapak panitia pembangunan masjid, tolong diterima, aku sedekah 500 sak semen untuk pembangunan masjid ini. Tolong Pak pengurus masjid, tidak usah dicatat nama saya. Catat sajalah dengan nama apapun tapi nggak usah dari saya. Biarlah Allah dan Pak pengurus masjid saja yang tahu kalau saya ini yang menyumbang. Yang lain tidak usah tahu." Sudah berusaha seperti itu, akhirnya dilaksanakan oleh Pak pengurus masjid, tidak diumumkan sama sekali bahwasanya si A itu telah menyumbang 500 sak semen. Tiba-tiba ketika dia berjalan bertemu dengan tetangganya. Apa kata tetangganya? "Bu, ada apa Bu?" "Bu, iya Ibu kan tahu masjid kita sedang membangun." "Iya Bu, memang masjid kita sedang membangun. Lalu ada apa?" "Ibu kan banyak duitnya, mobil ada 7, perusahaan besar.
Mbok iya 1-2 sak semen lah menyumbang ke masjid itu. Masya Allah. Apa dijawab oleh si ibu dermawan tadi? Yang tujuannya adalah untuk menyembunyikan amalnya tadi. Lalu dibilang, maaf bu, minta doanya mudah-mudahan aku tergerak untuk bisa menyumbang masjid itu. Malah ngegas si ibu tadi. Mau nyumbang itu bukan doa. Mau nyumbang itu ya dikejutkan langsung nyumbang. Pelit kok ditumpuk-tumpuk, pelit dikantongi sendiri. Harta banyak untuk apa? Harta nggak dibawa mati. Masya Allah kena marah seperti itu oleh tetangganya. Lalu apakah Bapak Ibu diam kalau dikatakan seperti itu? Ya bocor, bocor. Akhirnya juga ngomong, Ibu, iya, Ibu tahu di sebelah kanan masjid itu ada 500 sak semen sedang numpuk di sana. Iya, saya tahu. Itu siapa Bu yang nyumbang? Nggak tahu, itu paling dari jamaah-jamaah yang lain. Itu aku Bu yang nyumbang, makanya jangan asal bunyi aja ngomong. Rontok akhirnya. Kadang-kadang keikhlasan kita bisa dirusak juga dengan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa berteman, bisa bertetangga, bisa bersahabat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna minadz zalimina wal ba'idina minka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.